Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ridha wa li syafaati Rasulillah ala hadhi niyya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa mukarrabika. A'tini ridhaka wa raddina likulli ibadatina wa hajatina wa maksudina hajatad dunya wa hajatal akhirah. A'tini ridhaka wa raddina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang punya bukunya silakan dibuka halaman 59. Halaman 59, jalan yang ke-15 dari 70 jalan cinta menuju Tuhan. Tentang ahsani takwim. Ahsani takwim ini diambil dari ayat Al-Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Jadi kata ahsani takwim itu kita ambil dari ayat Al-Quran surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baik ciptaan. Jadi kita ini masterpiece ciptaan Allah ya. Magnum opusnya Allah. Karya terbaiknya yang dibanggakan di depan para makhluknya yang lain. Diterang-terangan Allah itu membanggakan kita Bapak Ibu. Bahkan di depan makhluknya yang paling taat, yang paling senior, namanya malaikat. Malaikat itu bahan bakunya juga paling bagus dari cahaya. Kemudian selama diciptakan sampai seterusnya, jadi nggak pernah mati. Maksudnya ya hidup terus gitu ya. Kecuali nanti akan dimatikan sekali sama Allah ketika hari kiamat. Hari kiamat. Jadi umurnya panjang, bahan bakunya bagus, dan taat terus. Nggak pernah maksiat sama Allah. Tapi itu pun Allah membanggakan ciptaan barunya namanya manusia. Bahan bakunya cuma dari tanah liat dan gampang mati. Ya, Bapak. Dan sepanjang hidupnya manusia kayaknya lebih banyak maksiat dibanding taat. Itu pun kita dibanggakan oleh Allah bahwa kitalah yang dipilih untuk memimpin di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan semua malaikat diminta sujud pada manusia. Sujud untuk hormat ya, bukan sujud untuk menyembah. Sujud hormat. Jadi kurang apa Bapak Ibu Allah itu membelain kita ya. Dibelain terang-terangan, dibanggakan terang-terangan di depan makhluknya yang paling baik bahan bakunya, paling panjang umurnya, dan paling taat. Padahal nyatanya kita ini sudah banyak maksiat, bahan bakunya jelek, gampang mati. Tapi tetap kita dibela oleh Allah. Mereka laku pilih sebagai pemimpin di muka bumi, maka kamu semua harus hormat malaikat. Dan yang nggak mau hormat, diusir dari surga, namanya iblis. Iblis itu dulu bagian dari malaikat, Bapak Ibu. Jadi diusir dari surga. Nah, karena itu Bapak Ibu, malu kita ini kalau mengecewakan Allah. Sudah dibanggakan sedemikian rupa,
Malaikat yang seumur hidupnya nggak pernah membantah, nggak pernah komplain, nggak pernah interupsi atas kebijakannya Allah. Kali itu saja interupsi ya, Pak Ibu. Karena heran malaikat ini, kenapa kok manusia yang dipilih jadi pemimpin di muka bumi? Bukankah mereka ini akan saling bunuh-bunuhan nanti? Bukannya memimpin dengan baik, malah memimpin dengan zalim. Bunuh-bunuhan, maksiat, padahal mereka ini ya seperti inilah. Kenapa ya Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah? Mereka ini kan nanti kelakuannya bunuh-bunuhan satu sama lain, mengalirkan darah satu sama lain. Kerjaannya maksiat menentangmu ya Allah. Padahal kami ini beribadah padamu, bertasbih, bertahmid padamu tanpa henti ya Allah. Dan malaikat itu benar dengan argumentasinya Bapak Ibu. Tapi itu pun kita dibelain sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu diam semua malaikat, aku lebih tahu dibanding kamu semua. Dan sekarang kamu sujud semua ke Adam, ke manusia. Jadi malaikat yang jumlahnya mungkin jutaan, puluhan ribu, jutaan ini ya Bapak Ibu. Diminta sujud semua ke satu orang, Nabi Adam. Bapak kita semua. Dan semua pada nurut sama Allah, mereka sujud untuk hormat, kecuali iblis. Dan iblis yang tidak mau hormat, diminta keluar dari surga. Yang sudah penghuni surga aja disuruh keluar. Begitu sombong. Apalagi yang belum masuk kayak kita-kita ini. Mau sombong. Itu ingin masuk surga. Susah. Jadi ya Bapak Ibu harusnya kita ini malu sama Allah. Malu mengecewakan Allah kalau diserai memimpin di muka bumi ini nggak benar. Mimpin dengan zalim atau mimpin dengan menuruti nafsu. Malu Bapak Ibu. Dan malu kalau kita ini nggak menjadi ahsani takwim. Nggak benar-benar memenuhi harapannya Allah untuk menjadi sebaik-baik ciptaan. Maka dari itu saya kan nggak bosen-bosennya di training dimanapun saya bilang, ayo kita ini bangkit. Tapi seterburuk apapun kondisi kita saat ini, kita jangan lupa dari mana kita berasal. Jangan lupa kejadian itu ya, di mana Allah membangkitkan kita di depan para malaikat. Jangan lupa rumah asli kita itu surga, bukan dunia. Bumi dunia ini ya, Bapak Ibu, itu bukan rumah kita. Kita cuma kepleset ke sini sebentar, nanti balik lagi ke surga. Insya Allah bagi yang tidak mengkhianati tugasnya, tujuan penciptaan kita ini. Dengan mengingat asal muasal kita surga itu, dengan mengingat diri sejati kita, asani takwim, dengan mengingat tugas utama kita fil ardi khalifah dan illa liya'budun mengabdi pada Allah, menghamba pada Allah. Harusnya apapun kondisi kita saat ini, kita segera bangkit, Bapak Ibu. Kita segera insaf untuk kembali ke kesejatian kita. Ahsani takwim fil ardi khalifah illa liya'budun. Menjadi sebaik-baik ciptaan di muka bumi untuk memimpin dan untuk menghamba sama Allah. Ahsani takwim. Tuhan terus menyempurnakan diri kita luar dalam. Setiap manusia adalah karya seni yang belum selesai. Secara pelan-pelan, kita semua sedang disempurnakan oleh Tuhan dari hari ke hari. Setiap dari kita adalah karya seni yang sedang dibentuk oleh Tuhan agar menjadi sebaik-baik ciptaan atau ahsani takwim. Dia maha teliti dan sangat personal
Masing-masing kita mendapatkan personal touch darinya, sentuhan yang sangat unik dari dia. Setiap diri kita adalah sebuah titik atau piksel yang sangat esensial bagi terciptanya sebuah gambar besar kehidupan umat manusia dan alam semesta. God is busy with the completion of your work. Tuhan sibuk untuk menyempurnakan karya Anda, both outwardly and inwardly, luar maupun dalam. Karya internal dalam diri kita maupun eksternal. He is fully occupied with you. Dia sangat sangat mengkhususkan Anda. Every human being is a work in progress. Semua manusia satu persatu, ya saya dan Anda ini, masing-masing dari kita adalah karya yang belum selesai. That is slowly but inexorably moving toward perfection. Di mana pelan-pelan tapi pasti terus menuju kesempurnaan. We are each un we are each an unfinished work of art. Kita semua, masing-masing dari kita adalah sebuah karya seni yang belum selesai. Both waiting and striving to be completed. Kita akan disempurnakan terus oleh Allah seiring waktu bertambahnya usia kita. God deals with each of us separately. Benar-benar Allah itu mengerjakan kita itu satu persatu, tidak gelondongan ya. Because humanity is the fine art of skilled penmanship. Karena umat manusia ini adalah sebuah karya seni agung, where every single dot is equally essential for the entire picture. Di mana setiap titik piksel itu sangat esensial untuk kualitas seluruh lukisan. Jadi ya Bapak Ibu, mari kita miliki sebuah semangat agar kita ini makin tua harusnya makin baik. Makin menuju kesempurnaan dalam tanda petik ya, excellence. Kenapa? Makin mendekati ajal, itu artinya makin dekat dengan hari perjumpaan dengan Allah. Harusnya kita dalam kondisi yang lebih baik. Ini seperti kalau kita, Anda semua, Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah menikah ya. Kita itu di hari pernikahan kita itu kan pengen dalam kondisi yang terbaik. Benar nggak? Yang overweight pengen nguruskan badan gitu kan. Yang mungkin apa wajahnya terasa kurang kurang bersih perawatan gitu kan. Coba Anda lihat mbak-mbak atau mas-mas yang mau menikah, gunting rambut ya tuh, fitness, yang laki-laki, yang perempuan perawatan. Pada hari H menikah, kamar dihias, pakai baju yang paling megah, jadi raja sehari katanya gitu. Kenapa? Ya ini hari hari perjumpaan dengan kekasih, hari menikah. Kita ingin tampil dalam kondisi terbaik kita. Nah mati itu apa itu? Kematian. Saat ruh berpisah dari tubuh kembali ke tanah, ruh kita itu menjemput panggilan ilahi. Itu adalah hari perjumpaan kita dengan Sang Maha Kekasih. Harusnya kita menyiapkan diri kita yang terbaik, bukan yang paling remek. Loh banyak orang itu, Bapak Ibu, kehilangan semangat memperbaiki diri jauh hari sebelum mati. Akhirnya dia membiarkan usia itu memakan kualitas dirinya, luar dalam, sampai akhirnya ketika mati dalam kondisi yang terjelek. Mati dalam kondisi yang paling remek. Loh kok tega? Kok tega Anda, Bapak Ibu? Mau ketemu sama Allah,
Dalam kondisi Anda yang paling jelek, ini baratnya orang menikah dalam kondisi yang paling buruk, belum mandi, pakai baju yang paling jelek, dalam kondisi tubuh yang paling remek, lalu menikah. Kira-kira pantas nggak, Pak Ibu? Kalau saya malu, Pak Ibu. Kalau saya malu. Kenapa? Kata Maulana Rumi, hari kematianku adalah hari yang paling indah. Sebi Arus, the wedding night, malam pengantin, hari perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih yang aku rindukan sudah puluhan tahun. Jadi jangan kau tangisi kematianku. Beliau bilang ke murid-muridnya. Aku udah menunggu ini udah puluhan tahun. Dari muda sampai renta. Beliau ketemu pertama dengan gurunya, diinisiasi sama Samsta Brisi itu umur 36, Bapak Ibu. Wafat umur 70-an. Jadi udah menunggu hampir 40 tahun. Menunggu hari perjumpaan, merindukan ketemu sama Allah udah 40-an tahun. Jadi jangan kau tangisi hari perjumpaanku dengan kekasihku. Itu hari yang paling bahagia dalam hidupku. Badanku akan kembali ke tanah, karena yang bahan bakunya tanah, tapi jiwaku akan berjumpa dengan Sang Maha Kekasih untuk selamanya. Jadi, ya ayo Bapak Ibu, mulai sekarang kita ini makin tua harus makin semangat memperbaiki diri. Lah bagi saya memperbaiki diri itu 7 dimensi. 7 dimensi. Satu, diperbaiki tentu saja yang paling penting spiritualnya. Karena spiritual ini yang nggak akan lekang oleh waktu, nggak tambah degradasi seiring dengan usia. Kalau badan, Anda mau perbaiki bagaimanapun, tetap dia akan menurun kondisinya, Pak Ibu. Begitu usia 35 tahun ke atas, sudah. Setiap hari fungsinya akan makin turun. Makanya kita pertahankan terus dengan sebaik-baik mungkin untuk punya lifestyle yang baik. Olahraga, makanan dijaga, pikiran dijaga untuk mempertahankan. Tapi tetap aja pada akhirnya ya kita akan turun performance fisik kita. Tidak apa-apa. Yang penting sudah dilakukan yang terbaik. Makanya saya makin tua ini, hampir setengah abad saya ini. Udah 48. Tapi semangat ya Bapak Ibu. Kemarin saya lari trail, running di pinggir pantai, naik masuk ke apa? Ya kayak hutan begitu, 15 kilometer. Lumayan. Dengkul saya agak sakit tapi bangun tidur tadi seger. Butuh istirahat lebih banyak iya, tapi setelah itu seger. Ini saya habis ngaji ini saya fitness ya Bapak Ibu. Insya Allah. Kadang mau Mas Hani, habis ngaji saya mau fitness. Karena badan saya udah seger lagi. Kemarin kan latihan kaki, sekarang saya mau latihan bagian atas. Capek Pak? Iya. Tapi emang harus begitu. Jangan takut capek, jangan takut sakit. Karena fisik ini kalau nggak dijaga ya makin lama makin remuk. Wong dijaga aja tetap aja tambah usia, tambah menurun kok. Makin tua kita itu makin perlu olahraga, Bapak Ibu. Yang harus olahraga itu bukan anak muda sebenarnya, orang tua. Karena fisiknya makin lama makin turun. Kalau nggak Anda kalau nggak Anda lawan kecenderungan itu, lihat aja, Bapak Ibu. Nanti jatuh dikit, nggak bisa bangun. Ada aja nanti saraf kejepit, patah tulang, ya tahu, Bapak Ibu. Jadi harus semangat. Makin mendekati mati harus makin semangat memperbaiki diri. Kenapa? Mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Anggap aja itu hari perjumpaan, malam pengantin. Jadi harus berhias dengan yang paling baik. Kakek saya itu mau meninggal kerasa, Bu. Jadi pagi itu beliau mandi, janabat, cukur semua. Waduh, ganteng dah. Pakai minyak wangi. Habis sholat duhur, tidur, nggak bangun lagi. Dalam kondisi yang terbaik. Jadi
Ayo, teman-teman ini kadang-kadang muda nggak semangat, tua tambah nggak semangat. Mau apa coba? Ini ngomong Ahsani Takwim, malu apa ibu? Ahsani Takwim itu harus muda, semangat. Makin tua, makin semangat lagi. Saya ini menjelang puasa, makin sibuk. Pagi ngaji, malam ngisi training. Se- di antara pagi dan malam itu ada saja. Capek iya, tapi semangat. Pak Ibu. Jadi, ayo perbaiki dulu tujuh dimensi. Yang pertama spiritual tentunya, kedekatan dengan Allah ya. Makin tulus, makin makin cinta, makin dikurangi modusnya. Kalau dulu ibadah itu nyari pahala, takut neraka ya di-upgrade dikit lah niatnya. Supaya ibadah itu siap bikin apa-apa selain cintanya Allah. Dulu mungkin kalau umroh, haji itu niatnya untuk mengubah pejabat, supaya supaya aman jabatannya, supaya terpilih jadi bupati, jadi camat. Ya di-upgrade sekarang umrohnya itu umrohnya Nabi Ismail, nyerahkan lehernya pada Allah untuk diapa-apain nurut. Ya, atau umrohnya Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga demi menuruti perintahnya Allah. Umrohnya Siti Hajar yang ditinggal oleh suaminya dengan bayi kecil pun ridho. Bukan umroh untuk jalan-jalan, cari punya hajat ini itu. Ya, itu namanya apa? Perbaikan spiritual. Makin hari makin tulus, tidak modus. Perbaikan emosi, ya semangatnya. Semangat hidupnya harus dicas terus. Semangat untuk menjemput kematian dengan kondisi yang paling indah. Emosinya, perasaannya itu Anda harus bisa apa emotional mastery, bisa mengendalikan emosi. Kapan tahu waktunya kalau lagi marah, redam, kalau lagi down, semangat gitu kan. Jadi emotional mastery, Anda perlu bisa mengendalikan emosi itu. Hubungan sosial, ya, dengan anak, dengan istri diperbaiki, dengan teman-teman di masjid, semakin tulus sama orang, tidak ingin memanfaatkan orang lain. Bergaul itu tidak sekedar ingin dapat manfaat, tapi kita memberi manfaat. Hubungan suami istri itu nggak ingin dicintai, tapi kita ingin mencintai. Dibalas nggak dibalas, nggak urusan. Yang penting saya mencintaimu itu karena Allah, bukan karena kamu. Kita di pekerjaan, kita bekerja itu untuk berkhidmat pada makhluknya Allah yang lain, bukan sekedar cari uang. Jadi berangkat kerja diniati untuk berkhidmat pada hamba Allah yang lain. Bermanfaat buat orang lain. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau, cara untuk menjadi kekasih Allah, jadi waliullah yang paling mudah, paling cepat itu bukan dengan zikir sendirian, bukan puasa sendirian, bukan bukan ibadah-ibadah personal, tapi ibadah sosial. Cara paling cepat, paling mudah dari kekasihnya Allah itu adalah dengan berkhidmat pada manusia yang lain. Diniati khidmat ya, bukan diniati kerja, nyari uang, bukan. Bukan diniati dapat manfaat dari mereka, bukan. Berkhidmat. Saya ngisi training nggak Pak Ibu? Iya, kita ada uangnya, bener. Kenapa? Karena uang itu ukuran value, ukuran pertukaran energi yang fair. Di zaman ini begitu, apa Ibu? Tapi harus niatnya bener, bukan sekedar cari uang, apa Ibu? Enggak. Kita butuh uang karena nggak perlu gaji pegawai itu. Pegawainya perlu makan semua. Kita butuh uang karena kita juga perlu belajar lagi, butuh ratusan juta. Kita ya cuman pertukaran energi aja. Karena seperti itulah aturannya zaman sekarang ini begitu. Nyekolahkan anak ibu minta uang mereka. Ya tuh, Anda bangun tempat ibadah ya perlu uang. Jadi ya sudah kita ikuti aturan main zaman sekarang. Tapi bukan itu niat kita. Niat utama kita harus berkhidmat pada hamba Allah yang lain demi meraih cintanya Allah. Nah itu sosial, di-upgrade terus dimensi sosialnya.
Anda kerja jadi apapun, Bu. Mau jadi marbot masjid, mau itu dagang, mau jadi guru, mau di pasar Anda kuli panggul mungkin. Apapun itu, niatkan untuk berkhidmat pada manusia yang lain demi mencari cintanya Allah. Blessing others. Itu jalan tercepat menjadi waliullah, Bu. Loh iya. Amal paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang lain dan melepaskan penderitaan mereka. Jadi, ya, Bapak Ibu, niatkan untuk berkhidmat. Ya, itu dimensi sosial. Spiritual, emosi, sosial. Yang ketiga, intelektual, pikiran, otak kita. Ini harus kita upgrade dan kita update terus. Belajar terus, Bapak Ibu. Jangan berhenti belajar sampai mati. Ada orang belajar cuma naik mahasiswa. Setelah itu lulus udah nggak belajar lagi. Walaupun IP 4, kalau berhenti belajar, lama-lama ilmunya nggak relevan. Ilmu zaman dulu nanti. Saya ngajar chef Bapak Ibu. Walaupun cuma tapping. Man gini apa sih susahnya tapping gini? Lah ini kan 5 menit juga selesai. Tapi saya belajar nggak selesai-selesai, Bu. Sampai sekarang. Tappingnya mungkin nggak berubah. Pengayaannya yang perlu diperkaya terus. Ini saya berniat untuk belajar lagi habis Lebaran di Meksiko. Juli di Australia. Nah itu sekali berangkat paling nggak 50 juta. Bisa sampai 100 juta. Jadi uang kita ini kita pakai untuk mengupdate terus. Dan nggak hanya saya, Bu. Semua karyawan saya minta untuk terus belajar. CEO kami, direktur marketing kami, teman-teman yang lain, saya minta untuk belajar terus. Karena ya ilmu harus dicari terus. Minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Dari buayan ibu sampai liang lahat. Intelektual. Fisik, nah berarti sudah saya sampaikan. Diperbaiki terus juga, Bapak Ibu. Jangan nyerah dengan usia. Harus diperbaiki terus. Ya, semakin usia nambah, kita akan semakin turun performance-nya. Tapi harus terus diperkuat sebisa-bisanya. Ada orang menyelesaikan maraton di usia 90 tahun loh. Loh ya, ada yang usia 92 tahun, Bu. Itu bisa finish maraton. Lari 42 kilo. Main saya lihat ada orang umur 80 tahun menyelesaikan ultramaraton. Ultra trail. Ultra trail 170 kilo. Di jalan yang apa bukan jalan lurus, bukan jalan rata, tapi jalan naik turun. 82 tahun masih bisa trail running 170 kilo coba. Ya dumuk-dumuk sih, tapi selesai finish. Diperbaiki terus Bapak Ibu. Fisik, uang juga begitu. Jangan berhenti, enggak apa-apa. Udah pensiun Pak, enggak apa-apa. Terus saya cari uang. Bukan niat kita cinta uang, bukan Bapak Ibu. Karena uang ini satuan value. Kalau Anda dapat uang, itu artinya Anda ngasih value. Gitu loh. Kalau ada orang pengangguran, nggak ada orang ngasih uang ke dia, karena dia nggak ngasih value, dia nggak ngasih sebuah nilai yang berharga buat orang lain. Jadi kita ngumpulkan uang bukan untuk karena cinta uang, enggak. Sebuah tanda bahwa kita telah memberi manfaat buat orang lain. Lalu uangnya pakai apa? Ini pakai ibadah. Kalau kita udah tua nggak pingin banyak, udah nggak punya banyak keinginan lagi ya, ini kita supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Mungkin kita wariskan dengan cara yang baik. Ya carilah cara bagaimana cari uang yang halal, yang berkah, dan itu diakumulasi dengan cara yang baik. Zakat dibayar, sedekah dibayar. Kalau kita sekarang ini minimal 25% kita share uangnya, profit kita.
Saya begitu terima gaji dari kantor, ya 25% saya potong. Itu terima fee trainer ya, 25% saya potong. Royalti buku atau dividen, bahkan itu dari sisi personal. Dari sisi kantor juga begitu, Bu. Kantor begitu dapat profit, langsung 25% kita potong untuk kas sosial. Dan seringnya, yang sosial ini malah lebih dari itu. Akhirnya sosialnya utang ke yang lain. Utang ke kas kantor yang lain. Ya nanti dibayar, tapi karena pengeluaran sosial kita ini melebihi dari 25% sekarang ini. Sehingga akhirnya apa kita pinjam dari anggaran yang lain. Yes, uang buat gitu-gitu. Bukan untuk kita dicinta uang, enggak. Buat gitu-gitu. Cukup uang di tangan kita, di dompet kita, tapi tidak ada di pikiran dan di hati kita. Jangan dibalik ya. Tangan nggak pegang uang, dompet nggak ada uang, tapi kepikiran uang terus. Lah itu yang matre. Gendeng akhirnya. Stres. Kita enggak, Bu. Kita para pejalan cinta menuju Tuhan ini, di hati dan pikiran kita hanya ada Allah, uang cukup di tangan dan dompet kita saja. Ya. Terakhir estetika. Estetika ya kerapian. Ya, ya diperbaiki unsur keindahannya. Semakin tertib, semakin rapi, semakin disiplin. Ya, Bapak Ibu, jadi ahsani takwim. Menjadi sebaik-baik ciptaan itu di 7 dimensi tadi itu kita harus semakin lama semakin baik. Makin tua harus makin baik. Secara natural kita turun boleh, tapi itu karena kalah dengan usia. Tapi kita harus selalu berusaha. Save the best for last. Mempersembahkan yang terbaik buat Allah ketika kita nanti berjumpa dengannya. Kita mati harus dalam kondisi kita yang terbaik. Karena itu hari perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih, itu the wedding night, itu malam pengantin. Harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai mati dalam kondisi yang paling remek, paling ruwet semuanya. Ya badannya remek, ya pikirannya remek, uangnya nggak ada, spiritualnya bangkrut, emosinya kacau, hubungannya rusak, wah wis. Gitu minta masuk surga aneh-aneh. Kata malaikat modelmu aneh-aneh. Wong kamu sendiri aja mau ketemu sama Allah remek semua gini kok mau masuk surga. Cuci dulu di neraka gitu nanti. Wong kamu ketemu sama Allah nggak persiapan. Ibaratnya orang menikah ini belum mandi, basuh sobek-sobek, nggak pakai perawatan. Itu menikah. Yang lihat lo males. Tamu yang lihat tuh males, Bu. Apalagi yang dinikahi. Ya toh. Lagi kita ini mau ketemu sama Allah kok sembarangan. Sayang, Bu ya. Jangan sampai. Baik, latihan ke-15. Bercerminlah. Bercerminlah, lalu lihatlah dalam-dalam ke mata Anda dan ke seluruh diri Anda. Sadarkah bahwa diri Anda adalah bagian dari makhluk yang ketika hendak diciptakan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Mari kita hidup sesuai dengan potensi ahsani takwim yang telah dideklarasikan Allah di depan para malaikat. Dan hargailah manusia lain sesuai potensi ahsani takwim mereka pula. Karena orang yang Anda hadapi ini pun juga ahsani takwim. Walaupun nampaknya sekarang sedang remek. Anda ketemu orang di jalan yang mungkin kondisinya sedang tidak baik-baik saja, hargailah. Mereka tetap ahsani takwim. Cuman mereka sedang terpuruk. Jangan menilai orang lain berdasarkan standar Anda. Karena mereka diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah peran yang berbeda dengan Anda. Mereka adalah piksel unik yang menempati peran penting juga sebagaimana Anda dalam lukisan agungnya.
Jadi ya Bapak Ibu, ayo kita hargai diri kita dan menghargai orang lain. Jangan meremehkan diri Anda dan jangan meremehkan orang lain apapun kondisi mereka. Astagfirullah mau insaf Gus. Iya Bu, kalau nggak sekarang mau kapan lagi kita insaf? Makin tua semakin semangat Bapak Ibu ya. Jalan ke-16, mencintai makhluknya. Mencintai Tuhan sejatinya adalah hal yang mudah dan sewajarnya. Lantaran Tuhan Maha Sempurna, tak tercela, Maha Baik, Maha Indah, Maha Memaafkan, dan seterusnya. Maka seharusnya mudah mencintai yang sempurna. Seluruh sifat keagungan ada pada Tuhan, sehingga tiap manusia yang berakal dan punya hati, pasti selayaknya jatuh hati, jatuh cinta padanya. Yang jauh lebih susah adalah mencintai sesama manusia. Manusia yang penuh ketidaksempurnaan, banyak kekurangan dan seringkali menjengkelkan. Tapi ingatlah, Anda hanya bisa benar-benar memahami seseorang atau sesuatu jika Anda benar-benar dengan tulus mencintai penciptanya. Kebijaksanaan hanya bisa lahir dari rahim kecintaan. Bahkan rahim sendiri yang berarti kandungan, rahim seorang ibu itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna kasih sayang, rohim. Rahim itu kandungan dari kata-kata rohim, kasih sayang. Karena itulah sifat dasar ibu yang melahirkan anak dari rahimnya adalah dia penuh rohim pada anaknya, bayinya. Hanya setelah kita belajar mengasihi para makhluknya lah, kita bisa benar mencintainya, sang pencipta, dan makrifat padanya. Jadi ya Bapak Ibu, Allah itu bagi kebanyakan orang ya, itu abstrak. Nggak kelihatan, nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan mungkin. Bagi banyak orang yang belum terbuka mata batinnya. Karena itu ketika bilang mencintai Allah itu banyak orang masih bingung. Gimana caranya? Nggak ngerti saya. Nah, karena itu sebelum Anda belajar mencintai Allah, belajarlah untuk mencintai makhluknya yang lebih real, yang lebih konkret, yang ada di depan mata Anda bisa Anda pegang. Dengan belajar mencintai makhluknya, nanti Anda akan jatuh cinta dengan penciptanya. Bagi orang baru belajar mencintai, ya mencintai makhluk lebih mudah dibanding mencintai sang pencipta. Nanti Bapak Ibu kalau udah mulai terbuka tuh, hijab-hijabnya mulai terbuka, mata batin kita mulai makrifat. Nanti yang nggak kelihatan lebih real dibanding yang kelihatan. Sekarang ini masih belajar, ya sudah kita cintai dulu aja makhluk-makhluk yang kelihatan. Tapi nanti apa ya Bu, kalau udah terbuka hijabnya, udah kasyaf, udah terbuka alam malakut, nanti yang nggak kelihatan dengan mata kepala ini lebih real, lebih nyata, lebih terasa dibanding yang kelihatan. Tapi ya kita belajar dulu ya. Jangan buru-buru apa Ibu, santai aja ya. Nikmati divine love initiation ya, menanam benih cinta ilahi itu salah satu ikhtiar kita untuk membuka mata batin. Untuk mulai merasakan bahwa yang tidak kelihatan mata ini lebih real dibanding yang kelihatan mata. Nah, cuman untuk normalnya orang,
Itu ya lebih real yang kelihatan kan. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, dipegang. Ya sudah, Anda cintai dulu makhluknya sebagai latihan mencintai Allah. Irhamu mang fil ard yarhamukum mang fis sama. Sayangilah yang di bumi, nanti kita akan disayang yang di langit. Gitu aja dulu Bapak Ibu. Jadi milikilah ainur rohmah, milikilah pandangan ainur rohmah, memandang makhluk itu dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan hanya makhluk-makhluk yang baik, bukan hanya ketika Anda lihat ustadz, seorang ulama, Anda cinta. Enggak. Bahkan seorang pelacur pun, bromocora, orang-orang ahli maksiat, Anda pandang dengan ainur rohmah. Bukan berarti membenarkan kelakuannya ya, enggak. Anda doakan semoga mereka insaf, semoga mereka baik. Jadi baik, semoga kembali menjadi ahsani takwim. Karena dasarnya, aslinya kita itu ahsani takwim. Kalau sampai sempat terpuruk jadi orang jahat, jadi orang tidak baik, jadi ruwet semua, remek semua, itu karena pengalaman-pengalaman hidup ya akhirnya membuat orang jadi seperti itu. Nah, trauma-trauma mungkin. Nah, kita sebagai para pecinta Tuhan ini harus bisa melihat beyond their physical appearance, melebihi dari apa yang nampak secara fisik. Anda lihat mungkin orang copet, mungkin pelacur. Anda lihat bahwa mereka ini aslinya ya orang baik. Ketika bayi kan bukan lahir sebagai pelacur, bukan bukan lahir sebagai copet. Ketika masih anak-anak kan ya masih bersih semua. Kok jadi seperti sekarang ini? Ya karena faktor lingkungan yang macam-macam membentuk mereka, pengalaman-pengalaman, trauma-trauma, kondisi hidup yang kemungkinan memaksa mereka seperti itu. Ada yang dijual dari desa, dijual ke kota, masukkan nightclub, akhirnya jadi pelacur. Dijanjikan pekerjaan di kota, tapi ternyata dijadikan pelacur. Copet mungkin dulu sama orang tuanya ditinggal, akhirnya hidup sendirian, harus nyari makan sendiri. Akhirnya terpaksa nyuri untuk supaya dapat makan. Akhirnya jadi kebiasaan jadi copet. Jadi jangan cuma dilihat penampilannya di luar. Lihatlah siapa penciptanya yang menciptakan dengan ahsani takwim. Pandangan dan pandangan ainur rohmah. Pandangan welas asih. Dari situlah nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan begitu Anda bisa mendoakan mereka. Dan siapa tahu dengan doa Anda mereka jadi insaf. Dan karena ketulusan hati Anda itu bisa melihat tidak hanya di luar sisi luarnya, tapi melihat potensi terbaik mereka menjadi ahsani takwim. Dari situlah nanti Allah juga mungkin mudah-mudahan akan jatuh hati sama Anda. Ini orang kok baik banget hatinya. Anda dibikin jatuh cinta sama Allah nanti. Saya itu apa ya Bu ya, menyaksikan ada orang rajin ibadah, tapi sama orang itu nggak baik. Nauzubillah, Bu. Su'ul khotimah. Iya, saya tahu ada orang yang jam 3 pagi udah standby untuk sholat subuh. Sholat 5 waktu nggak pernah telat. Urusan ibadah nggak pernah telat. Dah. Tapi sama orang pelitnya luar biasa. Meninggal, Bu. Genggam uang. Uangnya digenggam gini. Mungkin malaikat mau datang, kamu mau ngambil uang saya? Digenggam uang. Tapi kita lihat ya Ibu, ada dulu yang mungkin apa orang-orang yang mungkin nggak pernah ibadah. Tapi sama orang lain tuh baik. Loh itu menjelang meninggalnya. Dikasih hidayah sama Allah tiba-tiba jadi orang yang senang ibadah. Husnul khotimah. Jadi lebih besar kemungkinannya kita itu husnul khotimah dengan baik sama orang. Walaupun mungkin ibadahnya kurang. Dibanding orang rajin ibadah tapi sama orang itu bengis, mudah tersinggung, pelit. Itu, naudzubillah Bu, ibadahnya banyak. Biasanya berakhir dengan tragis. Karena pada akhirnya Bu,
Ketika kita nggak baik sama orang, lalu kita ahli ibadah, sebenarnya di dasar hati kecil kita yang paling dalam, kita ini egois. Mau masuk surga sendirian. Itu pun mau surga bukan karena cinta sama Allah, karena kepingin enak di surga. Buktinya apa? Di dunia dia nggak mau berkorban untuk orang lain. Dia maunya enak terus. Apa gunanya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Kalau orang nggak cocok sama dia, dimusuhi. Gitu kan? Ya sedekah nggak mau. Artinya kan ini orang memang egosentris. Nganggap yang paling penting di dunia cuma dia. Lalu dengan mental seperti itu dia ibadah. Ibadahnya ngapain coba? Ya pasti cari uang. Dia ibadah demi supaya saya hidupnya enak. Saya, topiknya itu saya. Saya ibadah supaya masuk surga nanti sendirian, nggak mau ngajak orang. Lah orang kayak gini bu, biasanya nanti ditunjukkan sama Allah dibuka ketika mau mati. Sul khotimah. Tuh ini ibadahnya orang egois. Judulnya ibadah, tapi di dalam itu dia cuma cari enaknya sendiri. Sementara orang-orang yang baik sama orang lain, dia belum ahli ibadah. Itu sering kali ya, Bapak Ibu, adalah orang yang egonya itu dia korbankan demi membantu orang lain. Lah orang-orang kayak gini biasanya nanti menjelang meninggal sama Allah dikasih hidayah, insaf, hijrah, ibadah. Nah, begitu mati, husnul khotimah. Jadi makanya teman-teman saya hati-hati. Kalau Anda punya kecenderungan, hobinya ibadah terus tapi nggak peduli sama orang lain, Anda lihat apa Ibu nanti. Nauzubillah min dzalik. Akan dibuka kedoknya sama Allah nanti. Ibadahmu itu loh, ibadah yang egois. Bikin cari enaknya sendiri. Nggak mau ngurus orang. Jadi, ayo sebelum kita belajar mencintai Allah, atau bersamaan dan belajar mencintai Allah, kita belajar mencintai makhluk. Saya punya, saya pernah cerita pada Anda kayaknya ini. Ayah saya punya sahabat namanya Pak Zaki Gufron. Beliau ini udah umur 70-an tahun, rumahnya kecil di sebuah gang sempit yang kalau mau masuk ke gang itu motor harus dituntun, nggak boleh dinaikin. Namanya Penilih, tempat saya mondok dulu. Saya masih mahasiswa itu, beliau udah sepuh, umur 70-an tahun. Itu tamu bisa datang balik-balik. Ngapain? Minta tolong. Direpoti orang terus apa ibu? Tolong ini, minta tolong itu, minta nasihat, minta ini. Orangnya udah sepuh, udah capek begitu, masih aja banyak orang repoti beliau. Lalu saya penasaran, Bu, saya tanya Pak Zaki niki kan pun sepuh, sampun sepuh, udah tua. Saatnya istirahat dengan tenang. Kenapa kok masih menyediakan diri untuk direpoti orang banyak? Apa jawaban beliau? Matanya berkaca-kaca, kayak mau nangis. Beliau bilang, aku ingat ayahmu nak. Cak Anas dulu itu. Kalau ngomong itu ayah saya namanya Anas Thohir. Cak Anas dulu. Masya Allah. Beliau pesan sama aku. Pak Zaki, orang itu kalau masih hidup harus siap direpoti oleh orang lain. Itu tandanya dia masih bermanfaat buat makhluknya Allah yang lain. Jadi kalau dia sudah tidak mau direpoti orang, itu artinya hidupnya udah nggak bermanfaat buat orang lain. Lah kalau udah nggak bermanfaat buat orang lain, mending mati saja. Enak ketemu sama Allah. Adanya kita masih hidup di dunia ini karena Allah masih ingin kita ngasih manfaat buat makhluknya yang lain. Nah kalau kita nggak udah nggak bermanfaat lagi, ya mending mati aja ketemu sama Allah enak. Jadi itu aku pegang teguh nak, kata beliau. Sepanjang Allah masih ngasih nyawa sama saya akan sediakan diri saya untuk direpoti orang lain. Kalau saya udah nggak ada orang repoti saya, itu artinya saya udah nggak bermanfaat. Kalau udah nggak bermanfaat, mending mati aja enak ketemu sama Allah. Saya terharu Bu sama omongan beliau itu dan itu saya ingat terus sampai sekarang. Saya ini
Baru umur 10 tahun ketika ayah wafat. Jadi nggak banyak kenangannya dengan ayah, Bu. Dan ayah itu sibuk sekali, Bu. Ngisi pengajian, ceramah sana, ceramah sini. Jadi jarang ketemu. Saya umur 10 tahun, beliau udah wafat. Tapi kenangan saya dengan beliau itu kebanyakan lewat orang lain. Orang lain cerita tentang beliau. Tentang bagaimana beliau rela mengorbankan dirinya buat kebahagiaan orang lain. Bagaimana beliau walaupun pejabat harusnya bisa punya rumah, beliau sampai meninggal nggak punya rumah. Udah punya rumah, bangun rumah di Keruka, udah mau jadi dijual rumahnya. Karena organisasi sosial yang beliau pimpin butuh uang, rumah dijual untuk membangun organisasi sosialnya. Punya mobil, Muge, merek Norton, dikasihkan guru ngaji. Umroh, beliau malah bilang umroh itu ya baik kalau kamu butuh butuh hiburan spiritual. Tapi kalau kamu pengen ridhonya Allah, uang umrohnya kasihkan orang-orang yang butuh uang untuk sekolahkan anaknya, untuk berobat dan lain-lain. Di rumah saya itu setiap bulan itu ada orang yang langganan minta sedekah ke ayah. Ibu saudara sampai jengkel, Pak. Ya, orang ini kan sampai jadikan kita langganan minta tolong ke kita. Katanya ayah gimana? Sepanjang kita masih langganan butuh pertolongan Allah, kita harus siap ada orang lain langganan minta tolong sama kita. Sepanjang kita masih ada rezeki, kita kasih. Itu bahkan orang itu masih datang terus ke rumah kami setelah ayah wafat. Dan ibu gara-gara dipesan sama ayah kayak gitu. Ayah udah wafat tuh masih dikasih. Namanya Pak Kandar. Pak Kandar datang gitu. Kita udah tahu. Mesti datang ke rumah untuk minta sumbangan. Kita kasih. Itu ayah saya, madhabnya itu. Dan ayah itu bukan ahli ibadah yang rajin ibadah, enggak. Maksudnya, bukan sholat tahajud, puasa sunnah, gitu ayah jarang, nggak Pak. Tapi waktunya, tenaganya habis untuk berkhidmat pada umat. Dalam kondisi yang udah sangat payah, sakit liver, badannya udah kuning gitu, Pak. Untuk paman saya, Dokter Muhammad, bilang ke ayah, Canas, sampean ini kondisi udah payah. Undangan-undangan pengajian yang jauh-jauh jangan diikuti. Kayak Banyuwangi sana, aduh. Saman ini kalau capek, anfal nanti, kumat nanti. Jawabannya ya bagaimana? Mat, aku ini menghadiri undangan pengajian jihad fisabilillah. Kalau sampai aku mati gara-gara ini mati syahid kata beliau. Dan mati beneran apa itu? Di usia 48 seusia saya ini, beliau wafat. Suatu hari tidur nggak bangun-bangun. Habis pulang dari pengajian kayaknya beliau tidur. Bangun ibu mau bangunin kasihan. Karena kelihatan kecapean. Begitu nggak bangun 2 hari. Telepon dokter Muhammad ke kaman saya. Kata kaman saya ini bukan tidur nih. Beliau ini anfal. Badannya udah menguning gitu. Dibawa ke rumah sakit Islam Surabaya. Nama sempat bangun sebentar pesen-pesen wafat. Makanya saya tuh malu apa ibu sama ayah saya. Saya malu kalau hidup saya ini nggak bermanfaat buat orang lain.
Dan itu nggak hanya ayah saya, Bapak Ibu. Paman saya gitu, kakek saya begitu. Mereka semua pejuang kemanusiaan. Ayah saya, paman saya itu pendiri Rumah Sakit Islam Surabaya. Karena masuk Surabaya dari Sidoarjo itu, masuk sebelah kiri sana rumah sakit besar, ada kampusnya, ada cabangnya di Jemur Sari. Salah satu pelopor, ya bukan satu-satunya, ya salah satu pelopor. Ayah saya, Dr. Muhammad, itu founding director dari Rumah Sakit Islam Surabaya, sama Pak Zaki Gufron itu teman-temannya ayah dan teman-temannya yang lain. Itu pendirinya. Tapi mereka hidup sederhana. Pak Lemat itu juga begitu. Rumahnya di yang kecil, cuma satu mobil nggak masuknya di belakang Rumah Sakit Islam. Ayah saya wafat nggak punya rumah. Ketika ayah saya udah sangat capek, minta izin ke ayahnya, ke kakek saya, Buya, saya ini capek ngurusi organisasi ini. Boleh nggak saya pensiun dulu? Katanya kakek saya, kamu lihat Buya ini, udah setua ini masih ngurusi. Nggak ada istilahnya pensiun, kata beliau. Jadi ya Bapak Ibu, kalau saya itu malu kalau tidak bermanfaat. Ayah saya memberikan hartanya, keringatnya, air matanya, terakhir nyawanya untuk berkhidmat pada umat. Masa saya enak-enakan? Saya baca Fatihah dulu untuk beliau Pak Ibu ya. Al-Fatihah. It's easy to love a perfect God, flawless and infallible that He is. Adalah mudah untuk mencintai Tuhan yang sempurna, tidak ada celah, tidak pernah salah, tidak kurang apapun. Mudah mencintai Tuhan yang sempurna. What is far more difficult is to love fellow human being. Adalah hal yang jauh lebih susah dalam mencintai sesama manusia with all their imperfection and defects. Mencintai sama umat manusia yang dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Remember, ingatlah, one can only know what one is capable of loving. Kita hanya tahu seberapa mampu kita mencintai dengan mengukur seberapa kita menyayangi orang lain. There is no wisdom without love. Tidak ada kebijaksanaan kecuali dengan cinta. Unless we learn to love God's creation, we can neither truly love nor truly know God. Kecuali kita bisa mencintai makhluknya, kita akan susah untuk mencintai dan memahami Tuhan Sang Pencipta. Hanya dengan mencintai makhluknya, kita akan bisa merasakan mencintai penciptanya. Latihan ke-16, bacalah dua ayat terakhir surat At-Taubah yang menggambarkan sifat Nabi Muhammad SAW. Bacalah berulang-ulang dan resapi artinya.
Jadi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang padamu seorang utusan, seorang rasul dari Allah yang itu beliau mirip dengan kamu. Jadi bukan malaikat, manusia biasa, artinya mirip dengan kita, bisa kita tiru. Yang ngantuk, ya capek, ya bisa nangis, bisa sedih, bisa marah, bisa lapar. Kayak kita mirip min anfusikum. Artinya apa? Bisa kita tiru. Kalau malaikat nggak bisa kita tiru apa itu? Azizun alai ma anittum. Beliau ini empatinya tinggi. Jadi kalau ada orang susah, beliau juga ikut susah. Bukan hanya orang beriman, orang kafir pun kalau susah, beliau ikut sedih. Azizun alaihi ma'anittum. Begitu berat bagi beliau apa yang menimpa kamu. Empatinya tinggi. Harisun alaikum. Lemah lembut pada kamu semua. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, untuk orang mukmin lebih khusus lagi orang mukmin, beliau ini raufur rahim. Loving kindness. Punya belas kasih yang sangat tinggi. Fa in tawallau. Tapi kalaupun demikian, walaupun sudah sebaik itu beliau, tapi masih aja orang-orang itu ingkar, fakul hasbiyallah, maka cukuplah Allah. Katakan, cukup Allah sebagai penolongku. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa, ya Tuhan selain dia, alaihi tawakkaltu, padanya lah aku berpasrah diri, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Coba Bapak Ibu baca ayat itu berulang-ulang. Untuk menyerap energi energi cintanya Rasulullah. Nah, ketika Anda baca ayat itu, apa Ibu, niatkan untuk supaya kita bisa meniru beliau. Seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Jadi empatinya tinggi, lemah lembut, dan memiliki welas asih yang luar biasa. Lalu ketika kita dijahati orang lain, kita udah baik seperti itu masih dijahati orang lain, nggak usah dibales, biarin aja. Kenapa? Karena kita bukan lihat mereka, kita lihat penciptanya. Kita baik pada mereka itu bukan demi supaya mereka baik sama kita, bukan. Nggak ada urusan. Kita baik sama mereka demi supaya Allah ridho sama kita. Karena itu fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Kalaupun Anda udah baik dijahati orang lain, bilang aja cukup Allah sebagai penolongku. Aku nggak butuh orang lain. Aku nggak butuh kamu. Aku nggak butuh kamu baik sama aku. Aku hanya perlu baik sama kamu demi Allah, bukan demi kamu. It always between you and God. It never between you and them anyway. Ini adalah kita dan Allah, bukan dengan orang lain urusannya. Kita berbuat sama orang lain, berbuat baik aja. Orang lain nggak baik sama kita, nggak apa-apa. Bilang aja hasbi Allah. Cukup Allah sebagai penolongku. Hasbi Allah wa alaihi tawakkaltu. Aku menyerahkan diriku padanya. Bukan pada mereka. Aku serahkan diriku padanya. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi fokus kita di Allah, nggak sama orang. Sama makhluk itu apa ya Bu? Urusan kita cuma satu. Berbuat baik, titik. Bagaimana caranya orang ketemu sama kita, mau ustadz, mau pelacur, mau orang baik, mau bermocorah, bagaimana caranya orang ketemu sama kita, yang keluar kebaikannya. Karena energi baik Anda, mereka jadi yang keluar kebaikannya. Seorang bermocorah, Bapak Ibu, kalau Anda baikin, ya bisa keluar baiknya. Preman begitu jatuh cinta, ya jadi keluar baiknya.
Tapi ustadz sekalipun ada tempeling, ya keluar jeleknya Bapak Ibu nanti. Iya tuh Bapak Ibu. Makanya nggak usah pilih-pilih sama orang itu. Ini mau orang baik, mau orang jahat, mau orang gimana, nggak urusan. Urusan kita adalah ketemu siapapun, gimana caranya orang ketemu sama kita, itu yang keluar baiknya. Nah, gimana bisa begitu? Ya karena kita baikin. Tapi kalaupun udah kita baikin, mereka nggak baik sama kita, nggak apa-apa. Fa in tawallau fakul hasbiyallah. Kalaupun mereka nggak mau baik sama kita, nggak apa-apa. Bilang aja cukup Allah sebagai penolongku. Aku nggak butuh orang lain baik sama saya. Anda baikin, Anda dikhianati. Sudah apa-apa. Anda mencintai, Anda dibalas dengan pengkhianatan. Nggak apa-apa. Anda utangi nggak dibayar, ya yes, nggak apa-apa. Anda jujur malah Anda difitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Fa in tawallau fakul hasbiyallah. Walaupun mereka jahat sama kita, cukup Allah penolongku. Jelas Bapak Ibu ya. Anda sering baca baca ayat ini, Anda sering-sering baca supaya menyerap energi tenaga dalamnya akhlaknya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Anda pegang teguh itu sebagai guideline untuk berhubungan dengan orang lain, dengan makhluk lain. Saya ini jadi orang baik bukan karena kepingin orang lain baik sama saya. Enggak, orang baik nggak urusan. Urusan saya mau niru Rasulullah. Pesannya Allah adalah supaya kita raufur rahim, welas asih sama orang. Mereka balas balik, ya silahkan. Nggak balas balik, nggak apa-apa juga. Fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Kalaupun mereka membantah, jahatin kita, nggak baik sama kita, mengkhianati kita, katakan hasbiyallah. Cukup Allah sebagai penolongku. Cukup Allah sebagai temanku. Cukup Allah sebagai yang aku harapkan cintanya. Sama orang lain saya nggak berharap apapun. Berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Gitu kata Mas Sony Abikim. Ya Bapak Ibu. Makanya ada yang bilang sering-sering baca ayat ini supaya selamat gitu katanya. Hikmahnya supaya selamat, selamat dunia akhirat. Kalau saya baca ayat ini, tujuan utama saya apa? Supaya pengen bisa niru Rasulullah. Akhlaknya beliau yang sama makhluk lain itu welas asih. Mau mukmin mau nggak mukmin tetap azizun alaima anittum harisun alaikum. Tetap berlemah lembut dan tetap kasihan sama orang. Penderitaanmu itu bagi beliau penderitaan beliau juga. Terus nggak berharap orang-orang itu baik juga ke kita. Karena kalaupun mereka nggak baik, kita cuma bales hasbi Allah. Cukup Allah sebagai penolongku. Kan enak Bapak Ibu ya? Enak kayak gitu. Dengan begitu Anda jadi merdeka Bapak Ibu. Anda memiliki spiritual emotional freedom nanti. Anda jadi merdeka dari sikapnya orang lain. Kebahagiaan Anda, ketenangan hati Anda, kedamaian batin Anda nggak tergantung omongan orang lain. Nggak tergantung sikapnya suami atau istri pada kita. Nggak tergantung nanti mertua sama kita bagaimana. Nggak tergantung tetangga kita suka apa tidak. Nggak tergantung orang lain membalas kebaikan kita apa tidak. Anda merdeka, Bapak. Anda memiliki spiritual emotional freedom. Sementara banyak orang, nanti suami ngomong salah dikit, tersinggung gitu kan. Istri mungkin ketus dikit, sakit hati. Tetangga mungkin gak enak dikit ngomongnya, marah. Pegawai, karyawan, atasan, rekan kerja mungkin nggak cocok dikit, ngambek. Akhirnya stresnya berkali-kali. Dikit-dikit stres, dikit-dikit sumpek. Lah itu namanya stres dibikin sendiri ya, Pak Ibu. Kenapa? Tadi itu berharap sama orang karena patah hati yang disengaja.
Wis nggak usah, Bapak Ibu. Nabi itu kurang baik apa? Masih aja banyak yang mengkhianati, masih aja banyak yang menyakiti beliau, yang dilempari batu, tapi beliau nggak bergeming. Kenapa? Fa in tawallau fakul hasbiyallah. Kalaupun mereka nggak mau baik sama kamu, ya sudah. Katakan saja, cukup Allah sebagai penolongku, sebagai temanku, sebagai sahabatku, sebagai yang bales aku, yang aku harap keriduannya. Enak kan apa Ibu ya? Nah, karena itulah para kekasih Allah itu nggak sedih lagi, nggak susah lagi, nggak stres lagi. Enak tok. Karena mereka nggak tergantung sama situasi, nggak tergantung sama orang lain. Oke, Bapak Ibu. Dan yang terpenting mulai sekarang, kita sesuaikan laku hidup kita dengan meneladani beliau. Khususnya untuk belajar memiliki hati yang Ra'ufur Rahim, loving kindness, las asih pada makhluknya. Dan fa'in tawallau fakul hasbiyallah. Dan nggak tergantung reaksi mereka pada kita. Nggak tergantung sikap mereka pada kita. Kenapa? Karena hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolongku. Teruslah baca dua ayat tersebut sesering mungkin, hingga suatu hari nanti Anda mengalami suatu perasaan aneh atau keajaiban yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Seperti apa, Pak? Rahasia. Anda praktekkan sendiri, rasakan sendiri. Cobain apa? Cobain melakukan ini. Karena sering-sering baca ayat itu, lakot ja'akum dan hayati resapi maknanya, dua maknanya. Milikilah hati yang raufur rahim, lalu nggak tergantung sama sikap orang lain sama kita. Hasbi Allah. Raufur rahim sama orang itu raufur rahim, gitu ya. Lalu hasbi Allah, cukup Allah penolongku. Mereka balas apapun nggak urusan. Urusanku hanya hasbi Allah, cukup Allah penolongku. Dan pada orang bagaimana? Raufur rahim. Lihatin nanti. Nanti keajaiban apa yang akan Anda rasakan nanti. Kita lihat nanti. Surat dan ayat berapa tadi? Surat At-Taubah dua ayat terakhir. Anda buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah, Ibu, surat yang nggak ada bismillahnya. Satu-satunya surat di Al-Quran dari 114 surat, cuman satu itu yang nggak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sepanjang surat itu Allah ngomongnya sangat keras, khususnya pada orang-orang kafir. Itu ayat-ayat perang ada di situ itu. Bunuhlah mereka gitu ya. Pokoknya ayat-ayat yang keras itu ada di situ semua, Bu. Itu surat yang paling keras, Bu. Makanya surat-surat at-taubat. Kita disuruh tobat karena sudah Allah udah marah banget udah sama orang-orang yang beti ini, orang-orang kafir, orang-orang yang nakal-nakal ini. Tuhan udah sangat bahkan awal suratnya pun nggak dikasih Bismillah. Biasanya surat kan dibuka dengan Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ingin menegaskan ini surat dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Khusus surat at-taubat nggak ada Bismillahnya. Anda buka Quran Anda. Jadi Anda kalau mau baca surat itu jangan baca Bismillah. Cuman baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, tutup. Cukup, langsung baca suratnya. Tapi itu pun di akhir suratnya, Allah masih ngasih hadiah ke kita, umat manusia yang nakal-nakal ini. Apa itu? Dengan Rasulullah. Dengan ngasih kabar bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Semarah-marahnya aku, gitu ya, katanya Allah mungkin ya. Dalam surat At-Taubah itu. Aku masih ngirim seorang utusan yang nggak tegaan hatinya sama kamu semua. Yang beliau lemah lembut dan sama orang-orang mukmin welas asih, raufur rahim. Dan kalaupun beliau udah begitu baiknya masih aja orang jahat yang menentang beliau, nggak apa-apa, nggak paten. Katakan Muhammad, hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongmu, sebagai temanmu, sahabatmu. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Berpasrahlah diri pada Allah. Jangan hiraukan omongan mereka.
Jangan sakit hati sama omongan mereka. Berpasrahlah sama Allah. Ya, Ibu. Anda baca jangan cuma sekedar dibaca, Pak Ibu. Anda baca dengan menghayati maknanya, menyerap tenaga dalamnya. Jelas ya? Jangan cuma sekedar dibaca. Itu katanya Nabi bilang, kalau Anda baca ayat itu 10 kali sehari, Anda nggak bakal mati hari itu. Gitu kan Ibu. Ada yang bilang gitu. Jadi hikmahnya ayat itu kalau Anda baca 10 kali sehari, wah ini saya nggak tahu itu dari mana apa hadisnya. Ada hadisnya apa tidak saya nggak tahu, tapi ada yang bilang begitu. Anda baca ayat itu 10 kali sehari, Anda nggak bakal mati hari itu. Jadi kalau Anda mati hari itu, biasanya lupa nggak baca. Ya, tapi kita nggak usah bahas itu, apa Ibu. Itu cuma hikmahnya dan bilang hikmahnya begitu. Cuman kalau saya baca ayat itu, saya berusaha meresapi artinya untuk niru akhlaknya Rasulullah. Untuk niru suasana hatinya Kanjeng Nabi, apa Ibu. Apa? Yaitu sama orang baik, lalu kalaupun nggak dibaikin, pasrah sama Allah. Udah, selesai. Nggak urusan. Loh, itu kalau bisa praktekkan lah, Pak Ibu. Tenang hati kita. Ada kejadian apapun, apapun sikap orang sama kita, kita santai. Oke? Udah jam 7 apa Ibu, tapi saya lanjutkan dikit karena tadi kita agak telat. Saya baca komentar Anda ya. Selama masih ada nafas, itu tanda Allah mempercayai kita untuk bersyukur karena cintanya. Iya, Bu. Sama Allah bersyukur, sama orang bermanfaat. Dua aja. Itu fungsinya. Kalau kita masih dikasih nafas, berarti Allah masih ingin kita dua. Satu, bersyukur sama Allah, beribadah, bersujud. Yang kedua, ngasih manfaat buat makhluknya yang lain. Kalau sudah ndak, mending mati. Enak mati ketemu sama Allah. Allah maghfir lahu, alhamdulillah. Terima kasih Bu atas doanya untuk ayah saya, Ibu, Bapak Ibu. Bangga ayah Bapak memiliki putra seperti Bapak. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak. Sehat dan berkah. Amin, amin, amin. Sahabat Ahmad Zani ini betul-betul mengikis hati saya, Bu Yuni. Terima kasih, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Bagaimana bagi seorang istri yang sangat sulit dapat izin untuk melaksanakan seperti ilmu yang sekarang saya dapat? Didoakan. Iya, Bu. Urusan dengan orang itu yang penting kita cuma mendoakan, ngasih manfaat, berbuat baik. Dia balas atau nggak balas, bagaimanapun hasbi Allah. Cukup Allah penolongku. Terus nggak usah berharap sama orang lain. Hati-hati. Terima kasih Pak Mukhtar Fatoni. Alhamdulillah aku akan selalu bersama dan mengikuti pemimpinku Pak Faiz sampai akhir hayatku. Amin. Hidupku hanya satu, ingin mencintai semua dan bermanfaat bagi semesta. Amin. Amin. Allahumma firlahu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya bisa bisa puasa 41 hari dapat dari Pak Faiz. Dengan saya bersyukur padanya aku sebut nama Pak Faiz. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Doakan saya ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yes. Mohon izin bertanya, Pak, apakah ada waktu tertentu untuk baca ayat yang enggak ada waktunya Bu Isna ini. Eh, sebaiknya pagi hari ya. Sebaiknya pagi hari. Karena pagi hari kita mau beraktivitas kan Bapak Ibu ya. Supaya kita ingat selama kita beraktivitas kita selalu ingin meniru akhlaknya Rasulullah dan nggak tergantung sama orang. Kalau bisa pagi hari. Supaya kita bisa niru akhlaknya Rasulullah sepanjang hari itu dan nggak tergantung sama orang. Orang mau apapun sama kita nggak bergeming. Kita tetap aja jadi orang baik. Kalau uang dikit jadi sensi Pak, emak-emak banget. Ya, jadi maklumi. Surat At-Taubat ayat 128, 129, juz yang ke-11 tuh. Alhamdulillah sudah dibaca Pak Faiz, Alhamdulillah empati tinggi, yes. Ya, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, begitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Terima kasih. Saya masih lanjut aktivitas di Jogja dulu nih, Bapak Ibu. Karena kita baru buka cabang di Jogja, mohon doanya. Kemarin training juga ramai di Jogja, ada 60-an orang. Jadi terima kasih sekali. Semoga kita masih terus bisa bersama sepanjang masih hidup. Dan kalau kita nanti mati ya Pak Ibu, semoga kita bisa reuni akbar di surga kelak ya. Tolong disapa saya nanti kalau ketemu di Padang Maksar. Doakan saya Pak Ibu juga ya. Semoga kita semua bisa kembali dalam pelukan cinta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.